Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kembali pada mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas tentang karakteristik struktur bumi dan juga bagaimana dampaknya terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak bisa mendapatkan materi ini, yaitu bisa menjelaskan karakteristik dan struktur bumi dengan tepat. Yang kedua, anak-anak bisa melakukan pengamatan pengaruh struktur bumi terhadap kondisi geologi yang ada di Indonesia. Bagaimana struktur bumi atau karakteristik dari susunan komponen bumi yang kita tempati? Baiklah, kita pelajari bersama-sama anakku. Bisa kita perhatikan bahwa bumi tersusun atas beberapa lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan litosfer. Jadi ibarat kita mempunyai telur yang ada di rumah itu, maka bagian telur itu terluar ada namanya cangkang, ya kan? Kemudian bagian dalamnya ada putih telur, dan kemudian bagian intinya ada kuning telur. Jadi bumi kita ibarat seperti telur itu. Cangkang itu adalah litosfernya. Apa itu? Lapisan paling luar yang terletak di atas lapisan dengan ketebalan 100 km dengan berat jenisnya 2,8 gram per cm kubik, ya. Yang terdiri dari apa? Ada dua, kerak benua dengan ketebalan 40 km, tidak sama di setiap tempat karena di bawah benua kurang lebih ada 30 km dan juga di bawah samudera kurang lebih di ketebalan 5-7 km. Dia tersusun dari batuan granit. Sedangkan yang kedua, kerak samudera. Ketebalannya kurang lebih 10 km. Sedimen atasnya ketebalannya 800 meter dan umurnya kurang dari 200 juta tahun. Kerak benua ini kurang lebih umurnya 3,8 miliar tahun yang lalu. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan dari astenosfer. Telur yang putih tadi, atau disebut dengan kalkosfer, mantel atau selubung. Apa ini? Lapisan dengan ketebalan 400 km mengandung sulfida oksida, merupakan bahan cair yang bersuhu tinggi dan merupakan magma pijar. Zona peraliannya disebut dengan lapisan Mohr-Vivik dengan ketebalan 400 km. Dan lapisan yang paling dalam yang ketiga, inti bumi, namanya adalah barisfer. Yang terdiri dari dua, inti luar, di mana tersusun dari besi dan sejumlah silikat, sulfur, oksigen, ya, yang terdiri dari solid iron, jadi pejal. Jari-jarinya kurang lebih 3.470 kilo dengan kedalaman inti luarnya 2.900 sampai 5.100 km dan inti dalamnya 5.100 sampai 6.371 km. Nah, itulah karakteristik dari lapisan-lapisan bumi kita, bagian-bagian komponen bumi, ya. Dari yang paling luar adalah litosfer, kemudian yang selubungnya astenosfer, putih telur, dan barisfer bagian paling dalam, kuning telurnya, pejal. Dan paling panas adalah barisfer itu sendiri. Maka dengan adanya karakteristik massa jenisnya yang berbeda tadi akan mempengaruhi ketika beberapa komponen tadi bertabrakan. Misalnya yang lapisan samudera, kulit samudera, maka yang tipis tadi yang tersusun dari silikat magnesium atau kita singkat dengan SiMa, batuannya basal, tipis, tetapi dia lebih berat, ya, massa jenisnya karena tersusun dari silikat magnesium. Sedangkan kerak benua yang dia tersusun dari silikat aluminium yang batuannya granit, itu dia lebih ringan. Maka ketika bertabrakan lempeng di permukaan bumi, maka lempeng samudera berada di bawahnya lempeng benua. Karena lempeng samudera massa jenisnya lebih besar, lebih berat dibandingkan lempeng benuanya. Ya, anak-anakku, maka kondisi dari susunan bagian-bagian permukaan bumi kita
terdiri dari beberapa komponen tadi, ya. Di mana semakin dalam maka suhunya juga akan semakin tinggi. Ya. Seiring dengan kedalaman bumi, maka dia akan lebih berat jenisnya. Bagaimana kemudian kondisi permukaan bumi dari susunan penyusunnya? Ya. Maka kita lihat ada perbukitan, ada pegunungan, kemudian lembah itu tersusun dari beberapa jenis batuannya. Ya. Maka dia akan mempengaruhi dari beberapa komponen. Ya. Nah, itulah akan mengakibatkan dari bagaimana Indonesia atau negeri kita tercinta ini terbentuk. Maka rekonstruksi para ahli geologi mengemukakan bahwa ketika Indonesia ini terdiri atau dia didesak oleh 3 lempeng tektonik dari Australia di bagian bawahnya, kemudian ada Eurasia bagian atas sisi timur, dan juga Eurasia, maka perlahan-lahan Indonesia ini mengalami pergerakan lempengnya, sehingga rekonstruksi di mana juga India berlahan menabrak Eurasia, Indonesia pun Irian itu terbentuk juga karena pergeseran ke arah utara, dan terbentuknya Sulawesi itu adalah bagian dari serpian-serpian pulau yang dia terdesak oleh lempeng itu, kemudian terjepit, terangkat, kemudian menyatu menjadilah Sulawesi. Maka tidak heran anak-anakku sekalian kalau saat ini atau juga dalam sejarahnya Sulawesi itu terjadi gempa, bahkan juga terjadi tsunami yang kita bisa ketahui kemarin itu terjadi beberapa tahun yang lalu di Sulawesi terjadi tsunami. Karena apa? Karena seperti inilah rekonstruksi yang ada di 45, 43, 42 juta tahun yang lalu, ya. Itu seperti ini kondisi dari Indonesia, bahwa sesungguhnya Indonesia dulu itu ada pada kondisi ya di lempeng Eurasia, ya. Maka di sana ada Sutherland dan lain sebagainya, ya. Ada rekonstruksi bagaimana pergerakan lempeng yang ada di Indonesia. Maka ini akan mempengaruhi bagaimana jenis-jenis makhluk hidup yang ada di Indonesia, ya. Maka ada nanti makhluk hidup yang bagian barat, bagian tengah, dan bagian itu peralihan, dan juga bagian timur. Karena rekonstruksinya seperti pergerakan tadi. Ya, bagian barat karena bagiannya itu menyatu dengan Eurasia, maka dia binatangnya adalah sama mirip dengan Asia, ya. Karena satu tempat wilayah yang sama. Peralihan dia mempunyai corak sendiri yang khas, yang berbeda, dan juga bagian yang timur dia dipengaruhi dengan Australia, karena dulu Irian itu menyatu dengan Australia, ya. Oleh ketiga kekuatan besar Australia dari selatan atau dari bawah Indonesia dan Eurasia Pasifik, maka apa akibat ini? Jadi kalau kita lihat ya Indonesia, kita sebut sebagai Zamut Khatulistiwa atau Untayan Manikam di Khatulistiwa, itu beberapa kelebihannya apa? Bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau, dikenal di dunia ini nomor 1, ya. Pantai terpanjang di mana 81.000 km, dia nomor 2 di dunia. Penduduknya ada 237 juta jiwa, nomor 4 di dunia. Mega biodiversitasnya, 10% tumbuhan ada di Indonesia, 12% mamalia itu tinggal di Indonesia, 16% reptil itu ada di Indonesia, 15% di dunia ini ikan ada di Indonesia, 17% ya, burung yang ada di dunia ini ada di Indonesia. Maka ada nomor 3 di dunia, dan produsen gas alam nomor 1, tetapi ada 129 gunung api yang aktif itu berada di Indonesia. Maka apa? Ya. Jadi Indonesia terkenal dengan laboratorium bencana. Karena apa? Karena Indonesia terletak di 3 lempeng tektonik utama, Eurasia, Pasifik, dan India. Maka
Indonesia sering terjadi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan beberapa gempa lainnya. Bisa kalian lihat bagaimana pusat-pusat kegempaan yang ada di peta Indonesia ini secara berulang. Maka Indonesia di kondisi cincin api Pasifik, tanahnya subur, pemandangan alamnya sangat indah, dan ribuan pulau itu tersusun karena ada di lempeng tektonik, batas-batas tektonik tadi. Tetapi di Indonesia juga sekaligus rawan bencana alam. Nah, bagaimana sejarah bencana alam yang ada di Indonesia? Sebut saja adalah letusan Gunung Toba. Letusan Gunung Toba purba 73.000 tahun lalu tercatat sebagai salah satu letusan gunung berapi terhebat dalam sejarah kehidupan manusia. Dalam sejarahnya, hampir memusnahkan umat manusia di bumi. Letusan Gunung Toba menyebabkan hidup tanpa matahari selama 6 tahun, dan letusan dahsyat tersebut mewariskan Danau Toba sebagaimana yang kita saksikan sekarang ini. Itu sejarahnya Toba yang menjadi danau terluas di dunia. Juga letusan Gunung Krakatau purba. Dalam kitab Jawa kuno, Pustaka Raja Parwa di 461 Masehi, bahwa letusan Gunung Krakatau purba yang disebut di sana adalah Gunung Batuwara, menyatakan bahwa adanya suara guntur yang menggelegar berasal dari Gunung Batuwara. Ada pula guncangan bumi yang menakutkan, kegelapan total, petir dan kilat, kemudian datanglah badai, angin, hujan yang mengerikan, dan seluruh badai menggelapkan seluruh dunia. Maka letusan ini juga dianggap turut andil atas berakhirnya masa kejayaan Persia kuno, transmutasi kerajaan Romawi ke arah kerajaan Bizantium, dan berakhirnya peradaban Arab yang selatan. Karena apa? Ledakan Krakatau purba ini diperkirakan berlangsung 10 hari dengan perkiraan kecepatan muntahan masanya mencapai 1 juta ton per detiknya. Dan ledakan tersebut menyebabkan menurunkan temperatur bumi sebesar 5-10 derajat selama kurun waktu 10-20 tahun. Dan yang ketiga, dalam sejarahnya ada letusan Gunung Tambora. Letusan Tambora di tanggal 10-15 April tahun 1815, yaitu menelan korban terbanyak sepanjang sejarah peradaban manusia modern. Peristiwa tersebut mengakibatkan gagal panen dan kelaparan terbesar di benua Eropa, Kanada pada tahun 1816. Di Gunung Tambora juga beberapa ahli sejarah kekalahan Napoleon Bonaparte akibat dari letusan sebuah gunung yang bernama Tambora di 18 Juni 1815. Hari itu mungkin menjadi saat yang paling disesali oleh Napoleon Bonaparte sepanjang hidupnya, karena menjelang matahari tenggelam pada hari itu, Napoleon dan bala tentaranya terjepit pasukan Inggris dan Prusia di Waterloo, sebuah dataran rendah di kawasan Belgia. Karena tertutup oleh awan yang gelap, letusan dari debunya Tambora, maka kemudian pasukan Napoleon Bonaparte itu dikalahkan oleh pasukan Inggris dan Prusia di Waterloo. Dan sejarah mengingatkan kita di tsunami Aceh tahun 2004, gempa Nias 2005, Padang 2009, Jogja 2006, Mentawai tahun 2010 adalah beberapa dampak dari kondisi Indonesia yang ada karena berada di 3 lempeng itu. Maka Indonesia juga termasuk bagian dari Ring of Fire, rangkaian dari gunung Pasifik aktif. Nah, adanya subduksi tadi mengakibatkan Indonesia jalur api yang menghasilkan fenomena alam menakjubkan, menghasilkan kekayaan hasil tambang yang banyak, terjadi gempa bumi. Dari pesisir barat Sumatera Selatan, Jawa hingga ke Laut Banda adalah jalur subduksi, artinya sepanjang daerah itu adalah daerah rawan gempa. Dan persebaran gunung api yang ada di Indonesia, segitiga warna merah menunjukkan bahwa gunung api tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai ke Laut Banda. Dan gunung api di Laut Banda terbentuk akibat subduksi lempeng di Pasifik, lempeng Eurasia. Gunung api di Sulawesi, Halmahera, Sangihe terbentuk dari konfigurasi beberapa subduksi lempeng kecil yang menunjang dari utara selatan yang ada di Sulawesi. Nah, itulah anak-anakku,
bagaimana struktur atau komponen dan penyusun dari permukaan bumi. Yang kita ibaratkan tadi seperti apa? Seperti telur, di mana cangkangnya keras bagian luar, kemudian di dalamnya ada putih telur yang lembek cair, kemudian ada kuning telur yang pecal, yang di situ diibaratkan dari barisfir. Dari struktur itulah kemudian mengakibatkan bagaimana kondisi Indonesia terjadi beberapa fenomena alam atau kejadian alam, peristiwa alam yang kemudian itu menjadi bencana alam. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini, kita bisa setidaknya mempunyai cara berpikir yang berbeda, mempunyai kesiapsiagaan atau kita sebut dengan mitigasi bencana. Bagaimana kondisi yang ada di sekitar kita, bagaimana bencana alam yang ada, itu kita harus waspada, harus hati-hati. Sehingga dalam sebuah pepatah bahwa kita living harmony by disaster, jadi kita bisa hidup searah, sejalan, hidup dengan baik dengan adanya bencana. Mungkin ada di sekitar kita, tetapi kita bisa eksis, bisa melangsungkan kehidupan dengan baik, sehingga kita bisa selaras dengan alam. Nah, itulah anak-anakku, apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan bahwa adanya struktur bumi dan juga lapisan bumi mengakibatkan tatanan lempeng tektonik yang ada di Indonesia itu menjadikan kita lebih mengetahui kondisi karakteristik lingkungan kita, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, ya, senantiasa bersyukur, ya, dan kita akhiri pada materi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.